Halo guys, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini gue akan membahas salah satu film yang berjudul The Droving. Film The Droving menceritakan seorang pria yang bernama Martin yang kembali dari militer untuk mencari adiknya yang hilang bernama Megan. Secara misterius hilang di sekitar waktu festival tradisional. Sebelum kita mulai, ada baiknya kalian subscribe channel ini agar kami selalu lebih bersemangat dalam mengupload video. Oke, lanjut. Film diawali kita diperlihatkan seorang pria yang sedang berdiri di tepi danau. Pria tersebut bernama Martin dan film The Droving pun baru dimulai. Kemudian kita diperlihatkan flashback si Martin yang sedang kumpul bersama adiknya Megan dan keluarganya sambil meminum anggur. Oh, and get crackers for the table. In the garage. Where are the crackers? Martin's got it. I'm on it apparently. Where are they going to? They're in the Selanjutnya kita diperlihatkan si Martin di zaman sekarang. Di sini Martin mengajak si Tess untuk bertemuan di sekitar atas bukit. Oh ya, by the way, Tess ini merupakan sahabatnya si Megan, yaitu adiknya si Martin. Si Tess ini menjelaskan kapan dia terakhir kali bertemu si Megan, di mana si Tess pergi mendaki bersama si Megan di kota Mondale, dan disitulah Megan menghilang secara misterius. When Megan first came to the group, we hiked up to Mondale Town. And then when we finally got there, Meg went swimming. I can't believe she's not here anymore. Sorry. Dan dilanjutkan sesi perudutan antara si Martin dan Tess. Saling bercerita satu sama lain. Si Tess menceritakan hilangnya si Megan. Ketika mereka ingin mendaki ke gunung di malam harinya, si Tess mengajak si Megan untuk bertemu di acara festival kota yang bernama The Droving. Tapi di situ si Tess tidak sama sekali bertemu si Megan. Martin kemudian bertanya di mana lokasi festivalnya. Kemudian si Tess menjawab di desa Imot. Did you hike anywhere else? You mentioned Mondale. Did you two go anywhere else, like nights out or anything? We did plan to go to the festival together, but Meg was supposed to meet me there and she never showed up. Oh, a friend of mine saw them a couple of days ago actually, the ruins at Emont Village. Lanjut, scene ini kita diperlihatkan si Martin yang sedang pergi menuju sebuah tempat yang dikatakan oleh si Tess tersebut, di mana tempat tersebut agak aneh dan horor. Tiba-tiba si Martin melihat seseorang yang misterius sedang menatapnya. Saat Martin ingin menyamperin seseorang tersebut, Martin enggak sengaja melihat sekumpulan lelaki yang berlatih gulat dan nongkrong. Kemudian si Martin menanyakan kepada sekumpulan lelaki tersebut dengan sokap atau sok akrabnya si Martin. Martin bertanya tentang festival tersebut dan lelaki tersebut menjawab dengan jawaban yang simpel. Kemudian si Martin ingin pergi beralasan mencari bengkel terdekat dikarenakan alasan ban mobilnya bocor. Dan kemudian si lelaki tersebut mencegahnya dan mengajak si Martin untuk berlatih gulat bareng atau sparring gulat. Singkatnya, saat sparring si Martin sengaja kalah agar bisa pergi duluan, dan si Martin melihat sosok misterius itu lagi. Okay. Clearly I need to get some practice in. We'll go again. I do not want to get in touch with the guy. Got reception and I'll sleep in my car, it's fine. Singkat cerita, di malam hari pun tiba. Si Martin beristirahat di dalam mobil. Ketika sedang tertidur, tiba-tiba ada 3 orang misterius bertopeng menghampiri mobil Martin. Ketika satu orang memasuki mobil Martin, Martin langsung menyadari dan refleks berkelahi dengan 3 orang tersebut.
Dengan pengalaman militernya, si Martin mampu mengalahkan semuanya. Si Martin langsung curiga dan menginterogasi salah satu orang tersebut. Martin mengira bahwa si orang tersebut merupakan bagian dari geng kelompok bertopeng yang menculik gadis-gadis termasuk adiknya Martin, yang dijadikan sebuah ritual. Kemudian lelaki misterius tersebut menjawabnya atau menangkalnya bahwa alasan kami begini adalah kami hanya ingin dihormati dan ingin ditakuti. Masalah adiknya Meghan atau menculik adiknya Meghan itu kami tidak melakukannya dan bukan kami. Dan dengan ancaman dari si Martin, lelaki tersebut mengasih tahu info ke Martin bahwa yang melakukan tradisi atau ritual aneh adalah generasi tua yang lokasinya pegunungan Lannox Crag. It's only the older generations that believe in it. There were some right fucking weirdos who used to be in the clan. Any of them still around? Only one. He's a hermit now in the mountains, near Lannox Crag. Lennox Crag. Are you sure? There's a hut there. If you look... Singkat cerita, di keesokan harinya Martin pergi mendaki sendirian ke lokasi yang dikasih tahu oleh orang misterius tersebut untuk mencari tahu jawaban atas hilangnya si Meghan dan mencari gubuk yang dikasih tahu dari lelaki tersebut. Ketika Martin berada di pertengahan perjalanan, benar saja Martin langsung melihat sebuah gubuk. Tak pikir panjang, Martin langsung mengunjungi gubuk tersebut dan menemui si punya gubuk tersebut. Kita dipanggil saja si kakek. Martin meminta izin kepada si kakek untuk menumpang istirahat di gubuknya. Awalnya si kakek menolak, tetapi melihat kondisi cuaca yang mendung, si kakek pun mengizinkannya. Lalu si Martin pun masuk ke dalam gubuk tersebut dan mulai berbincang hangat kepada si kakek. Martin lalu mulai menyudutkan si kakek dengan bicara tentang adiknya si Martin, yaitu Meghan yang mati di pegunungan tersebut. Terlihat dari raut wajah si kakek. Si kakek enggan membahasnya. Martin mulai curiga dan terus menyudutkan si kakek. I suppose people around here must still care about the history and tradition. I mean, they still celebrate stuff like the Droving, don't they? My little sister's the one who got me into it, actually. To come and see it for myself. Tapi si kakek tidak mau menolehnya dan langsung buang muka. Martin langsung menginterogasi si kakek dan melakukan ancaman serta intimidasi kepada si kakek tentang siapa yang membunuh adiknya. Because I heard from the club. Do you know what happened to her? I don't give a shit about tradition. Where is she? Gilda! Akhirnya si kakek mengasih tahu siapa yang membunuh si Meghan, yaitu Simon, dan si kakek menjelaskannya bahwa Simon bertemu dengan seorang pedagang dan pedagang tersebut mengasih tahu kepada Simon, simpelnya, bahwa dia bisa menghidupkan orang mati dengan sebuah perjanjian, bahwa seseorang yang mati bisa dihidupkan kembali dengan menukar jiwa orang yang mati dengan orang yang hidup, simpelnya dengan mengasih tumbal manusia. Lalu Simon bertekad ingin menghidupkan kembali almarhum istrinya yang sudah meninggal, dan sasarannya yaitu si Meghan sebagai tumbal Simon. They've been walking together before. What was his name? Simon. Scene pun berganti. Terlihat Martin yang sedang merenungi nasibnya di tepi danau, dan Martin ingin mengunjungi rumah Tess, ingin meminta informasi tentang Simon dengan berbekal alamat rumah Tess. Singkat cerita, malam pun datang. Martin pun datang ke kediaman Tess dan mengetuk pintu rumah Tess. Tess pun membukanya. Martin langsung menanyakan Simon kepada Tess. Tess pun panik. Martin pun heran dan menanyakan kepada Tess kenapa dia terdiam, dan Tess pun menjawab bahwa Simon sedang berada di rumahnya, di ruang tamunya tepatnya.
Where the fuck is he? He was on his way to the festival. He asked me to go with him. We're gonna go back inside. You're gonna introduce me. I need to be sure. Singkat cerita, Martin langsung masuk ke dalam rumahnya Tess dan berhadapan dengan Simon. Simon, this is Tess Martin. memperkenalkan si Martin kepada Simon bahwa Martin hanya sebagai teknisi. Mereka bertiga pun berbincang-bincang sederhana sehingga pada intinya Martin menceritakan seseorang yang mendaki gunung dan menghilang setelah menghadiri festival drawing. Simon mulai curiga kepada si Martin dan beralasan ingin keluar karena telah memesan meja makan bersama Tess. You were going to go for a bite to eat. Not sure where. Oh, sorry, I just barged in and spoiled all your plans. No, it's not a problem. I mean, we could go together. Don't worry, I'm meeting the lads in town in a bit. But, we have time for a cup of tea. So how do you guys know each other? I'm an electrician. Martin pun menghalanginya dan tiba-tiba Is be dead. Simon membunuh si Tess dan langsung kabur. Martin pun menolong Tess dan langsung mengejar Simon. I got the last one! It's time! I'm ready! Please! Where is she? Singkat cerita, Simon tertangkap oleh si Martin di tempat janjian Simon. Tak basa-basi, Martin langsung membunuh Simon. We did the deal! Come on! After all this! The merchant's supposed to be here! I just only wanted my wife back! I'm sorry! Shut up. Dengan mencekikkan gesper ke lehernya. Martin pun menyesal dan tak habis pikir yang telah dia lakukan. Dan tiba-tiba si Martin melihat seseorang di dalam sebuah gua. It's not fair. Hey. Who are you? Are you with him? Martin pun langsung menghampiri orang tersebut. Dan ternyata orang tersebut adalah si pedagang yang dibilang si kakek. Pedagang tersebut menawari bantuan kepada si Martin dan Martin pun menerimanya. Film pun tamat. Wow. Well, What do you want in return? Ending yang sangat menggantungkan. Aduh, emang nggak enak dah pokoknya dah. Emang nggak enak kalau nggak digantung pokoknya dah. Aduh.